Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Masa Tuhan itu bisa mati? Mantap. Ya, nggak mungkin, kata gitu. Kalau Tuhan nggak mungkin mati kan? Ya, dalam kemanusiaannya dia mati, dalam ketuhannya dia tidak pernah mati. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah sudah berkata, kalau Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ayat di atasnya, bagian di atasnya dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya kita dapat selamat oleh karena Yesus. Puji nama Tuhan dan selamat malam, selamat kita bertemu kembali di malam ini. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Dan saya lupa satu ayat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengadakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi bersama Yesus kita selamat. Puji nama Tuhan. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hidup untuk tidak mengingkari janji-janji kami di hadapan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang keempat ini bagian masih dalam Yosua 24 ini, ya. Dan ayat per ayat kita bahas, ya. Bahaya mengingkari janji kepada Tuhan, ya. Jadi pembacaan kita Yosua 24 ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Allah. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Wah. Jadi perjanjian dengan Tuhan itu bukan perjanjian antara manusia dengan manusia. Ini perjanjian dengan Allah, ya. Jadi itu berdampak serius kalau orang yang berikhtiar kepada Allah akan berdampak. Itu sebabnya keluarga-keluarga Kristen yang diberkati secara baik dan benar, mereka akan betul-betul menjaga kehidupan mereka, ya. Dan itu sebabnya satu untuk selamanya. Jadi kalau ada orang-orang percaya sampai menikah 10 kali, itu karena dia hidup dalam dosa. Kalau ada orang yang cerai, itu hidup karena hawa nafsu mereka, daging mereka. Karena Tuhan memberikan solusi untuk memberikan pengampunan, tapi karena mereka sudah hidup dalam daging, mereka tidak bisa mengampuni. Dan itu sebabnya tema kita, bahaya mengingkari janji kepada Tuhan. Dan kita lihat dari pembacaan tadi, Tuhan tidak, yang pertama, Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Wow. Jadi kalau Tuhan tidak mengampuni kesalahan kita dan dosa kita, kemana lagi kita pergi? Ya. Apa yang akan kita dapatkan? Seluruh dunia ini, kata firman Allah, kalau jiwamu binasa nggak ada gunanya. Seluruh dunia ini, kekayaan Bape, kekayaan Bape dan lain sebagainya, keluarga Samuelton disatukan. Jangan, itu masih sedikit. Dunia ini, kata firman Allah. Aduh, ya, itu sebabnya dalam Yesaya itu supaya orang-orang yang orang
pasti orang jahat itu berbalik kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi. Kalau kita terus meninggalkan Tuhan, dan dia akan berkata, aku akan membinasakan kamu. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi karena apa? Tuhan tidak ingin dia dikhianati. Kalau manusia kita hianati mungkin hanya sedikit dampaknya. Tapi kalau Tuhan yang kita hianati, wow, itu luar biasa. Lihat saja itu si Yudas Iskariot. Sudah nggak terima uangnya, nggak menikmati uangnya, dia bunuh diri lagi. Karena uangnya dikembalikan, karena melihat gurunya yang dikhianati itu dihukum mati karena dia. Sebenarnya bukan karena dia, memang sudah rancangan Tuhan. Sudah rancangan Allah itu. Dan saya yakin kalau Yudas Iskariot itu bertobat, Tuhan pasti ampuni. Sama seperti Rasul Petrus. Tuhan ampuni kan, 3 kali dia menyangka. Tapi Tuhan ampuni. Kalau orang datang. Nah itu sebabnya kalau Tuhan ditinggalkan, dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Yang kedua kata firman Allah ialah, jadi sebab apa? Dia adalah Allah yang kudus, dia adalah Allah yang cemburuan. Jadi dia tidak ingin kamu bermain mata dengan yang lain. Gak boleh nyanyi, mainkan matamu apabila engkau telah jatuh cinta, mana kau mana kau suka, tilik matamu, mana kau suka, mainkan matamu apabila engkau telah jatuh cinta. Kalau engkau jatuh cinta pada dunia ini, meninggalkan Tuhan, bahaya. Kau jatuh cinta pada istri orang, bahaya. Kau jatuh cinta kepada gadis sementara kau sudah menikah, bahaya. Bahaya. Jadi jangan coba-coba. Apalagi sama Tuhan. Menderita. Sakitnya itu sampai di sini loh. Ketenangan tidak ada. Baca itu Mazmur 51. Bagaimana Tuhan menekan Daud. Rasa tulang-tulangnya seperti remuk redam dan lain sebagainya. Dan saya tidak ingin lanjutkan. Ya baca saja supaya Anda tahu. Dan yang paling jangan ambil roh. Karena sudah diambil rohnya. Kalau sudah kehilangan roh, sukacita, damai dan lain sebagainya, habis. Itu kelebihan orang percaya kan, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Ya, yang kedua kata firman Allah, Tuhan akan berbalik daripadamu. Ya. Jadi dia tidak akan bersama dengan kita. Kan dia ada di belakang, ada di depan. Kalau musuh di depan kita, dia di depan. Kalau musuh di belakang kita, dia ada di situ. Kalau ada di antara kita, ya kan gitu, hebatnya Tuhan itu kan begitu. Jadi dia tidak bisa didikte oleh orang-orang jahat. Dia tidak bisa didikte oleh siapapun. Karena dia adalah Allah itu. Dan dengan kalau dia sudah berbalik, ya apa yang kita kerjakan, ya dihancurkannya. Bagaimana Ayub itu, pagar Allah yang luar biasa itu, nggak bisa dimasuki oleh setan. Tidak bisa dilihat oleh siapapun. Tapi setan bisa lihat. Kau pagari sih. Kamu berkati dia, kau berkati rumahnya, kau berkati apa yang dimiliki. Kau buat bertambah-tambah. Kenapa? Tuhan memberkati. Karena itu kan kita tahu dia orang yang saleh, takut Tuhan, hidup benar, menjauhi kejahatan. Ya. Dan yang terakhir kata firman Allah ialah Tuhan akan melakukan yang tidak baik kepadamu. Ujungnya
sebagaimana yang kita baca ayat 20 tadi adalah kebinasaan. Wah. Jadi itu sebabnya sekali lagi saya mau bacakan Yeremia 17 ya, Yeremia 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu, orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Jadi yang kita dapat hanya bencana, tragedi, peristiwa demi peristiwa, cobaan demi cobaan, gangguan demi gangguan, ketidaktentraman, ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Terlebih kalau tangan Tuhan yang menekan kita. Wah. Jadi bahaya kalau kita mengingkari janji kepada Tuhan. Saya ada janji kepada Tuhan. Ya, 1000 ucapan terima kasih setiap hari. 110 pujian saya kepada Tuhan. Kalau saya sudah dari awal sudah bilang, Tuhan kalau saya gagal, Tuhan ingatkan saya. Dan itu setiap hari saya cek. Kalau saya apa minta ampun. Kalau kesibukan lain dan lain sebagainya, pada akhirnya kita lupa karena kesibukan itu. Bisa saja. Dan itu di hari-hari selanjutnya, itu akan lebih banyak ucapan syukur saya berikan kepada Tuhan. Dan itu ikhtiar, janji. Yang mau saya katakan, kalau engkau pegang janjimu kepada Tuhan, Tuhan juga akan memegang janjimu. Kalau engkau ingkari Tuhan, Tuhan juga akan mengingkari engkau. Tapi yang dia tidak apa punya adalah, walaupun kau tidak setia, dia tetap setia. Menunggu kembalinya engkau kepada dia. Dengan harapan, kalau tidak kembali, kalau dia binasakan, ujungnya kebinasaan. Jadi, kalau engkau berjanji kepada Tuhan, kau ingkari, ingatlah, kau akan dipermalukan. Dan saya mau katakan kepada kita, lebih baik berbalik kepada Tuhan supaya kita bisa menikmati segala pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dan jangan kita mau menikmati seperti yang terjadi di ayat 19-20 ini, sehingga hidup kita mengalami masa yang sangat-sangat sulit. Dan kalau tidak, kata Tuhan, itu sudah jelas ujungnya adalah kebinasaan. Kalau sudah kebinasaan, nerakalah tempat kita. Tuhan tidak menempatkan kita untuk neraka. Tapi karena kita mengikuti keinginan setan, setan kan ingin bawa teman sebanyak-banyaknya. Sementara kami hamba Tuhan, kami penginjil-penginjil untuk sebanyak-banyaknya, kalau boleh, membawa kepada Kristus. Itu sebabnya dalam pelayanan ini, saya sadar bahwa tidak ada kekuatan kami untuk mematerialkan firman itu. Tapi kami percaya pada apa yang kami sampaikan melalui medsos ini, itu akan membawa dampak bagian orang. Seperti saya katakan, setiap hari itu ada 250-an orang mengunjungi, ya, 200-an orang, kadang lebih di atasnya. Yang paling sedikit itu ya 50-an orang, ya, itu apa? Setiap hari. Jadi yang rata-rata di atas 200. Jadi itu saya doakan setiap pagi, malam, dan malam saya cek berapa yang mendengarkan, dan itu menjadi apa? Saya berharap mereka mendengarkan itu mendapat kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, dan tidak meninggalkan Tuhan. Tapi semakin dalam dan dalam dan dalam mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan yang kita sembah bersama, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap kita adalah orang-orang yang memegang janji kita. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami orang-orang yang berpegang janji yang tidak akan mengingkarinya, Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu Bapa di surga menolong kami untuk hidup sesuai dengan firman. Dan kami juga berdoa bagi engkau yang sakit, dan bila engkau sakit apapun, percayalah di malam ini ketika engkau percaya, Tuhan akan bisa hadir kepada engkau untuk menolong engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita Bapa di surga, engkau hadir kepada mereka, menumpangkan tangan atas mereka. Dalam nama Yesus, kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita. Dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu daripada Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh firman-Nya engkau sembuh, oleh perkataannya engkau sembuh. Ketika Tuhan mengatakan kepadamu engkau sembuh, maka sembuhlah engkau. Terima kasih Tuhan, katakanlah perkataan sembuhmu kepada mereka, maka mereka akan sembuh. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka, kesembuhan bagi mereka, Tuhan memberkati. Dan kalau engkau dalam keadaan sakit, dalam keadaan beban berat, saya mau katakan kepadamu, Yesus solusi dalam semua peristiwa yang kau alami dan hal-hal yang berat yang kau alami. Percayalah Tuhan dapat menolong engkau. Mari angkat kedua belah tanganmu, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, segala persoalan yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus. Bapa di surga, lenyap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong mereka satu demi satu, memberikan kelegaan bagi mereka, sehingga mereka tidak memikul beban itu Bapa di surga, melainkan Tuhan meringankan sebagaimana Engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Pertolongan-Mu datang kepada mereka, kebaikan-Mu datang kepada mereka, kemurahan-Mu datang kepada mereka, sehingga mereka bisa berkata, terpujilah Tuhan yang sudah menolong kami keluar dari kesulitan kami, masalah kami, persoalan kami, dan beban-beban berat kami. Terima kasih buat semuanya Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.